Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, yang senantiasa memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ketakwaan demi ketakwaan, ibadah demi ibadah, karena sejatinya itulah tujuan penciptaan kita, tujuan keberadaan kita di alam semesta ini. Sekaligus perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak para jamaah untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, karena sejatinya tujuan utama diturunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Karena apa saja yang kita butuhkan, apakah itu yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas kita akan dapati di dalam Al-Quran kalau kita mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Ayat yang ingin kita tadabburi adalah ayat yang terdapat di surah Yasin ayat 20 hingga ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Allah berfirman, datang dari penghujung kota seorang pemuda yang bergegas bersegera dan menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian, sementara mereka mendapatkan petunjuk." Dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang seorang pemuda yang begitu gigihnya semangatnya dalam menyampaikan, memberikan nasihat kepada kaumnya, padahal dia dari penghujung, dari ujung kota. Dia tidak tinggal di kota, dia tinggal di pinggiran kota, di kampung. Akan tetapi dia mengetahui bahwa di kota tersebut tak satu pun dari manusia yang mau menerima mendengar dakwah seruan Nabi yang diutus ke kota tersebut. Akhirnya dia datang, menyeru, memberikan nasihat kepada kaumnya agar kaumnya mengikuti seruan Nabi yang diutus kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan pemuda ini, perbuatan pemuda ini yang bergegas ingin memberikan nasihat kepada kaumnya. Allah abadikan ucapannya, Allah abadikan perbuatannya, sehingga kita bisa membacanya, mendengar kisahnya, padahal yang dia lakukan hanya sedikit sekali. Kira-kira apa gerangan sampai begitu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan pemuda ini, sampai Allah mengabadikan perbuatan pemuda ini? Maka jawabannya yang pertama, pemuda ini menasihati kaumnya, mengarahkan kaumnya agar mengikuti seruan Nabi yang diutus kepada mereka. Beginilah seharusnya seorang muslim memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada muslim yang lain. Karena agama kita ad-dinun nasihah. Agama kita adalah nasihat, saling mengarahkan kepada kebaikan dan melarang pada keburukan. Kita tahu, tak kala kita lihat ada saudara kita yang tergerincil dalam sebuah dosa. Kalau kita tahu itu adalah keburukan, segera mungkin menyampaikan nasihat yang baik.
Karena kita memiliki sedikit kebaikan, maka segera mungkin men-share, menyebarkan kebaikan itu. Mungkin dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Wa tawassaw bil haq, saling menasehatilah kalian dalam kebaikan. Ini yang dilakukan pemuda tadi. Yang kedua adalah semangat dia dalam menyampaikan kebaikan. Padahal kebaikan itu sedikit sekali yang diketahui. Dia hanya baru beriman. Belum banyak materi yang dia tahu. Belum banyak ilmu yang dia dapati. Dia pula bukan lulusan pondok. Bukan pula pernah menyelesaikan kitab dari seorang ustaz atau syekh. Enggak. Tapi semangat dia ingin menyampaikan, ingin orang lain itu mendapatkan juga apa? Mendapatkan juga kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala puji perbuatannya ini. Kita pun bisa seperti ini. Kalau kita tahu bahwa dakwah yang hak itu ada pada ahli sunnah, ada pada dakwah salaf, ada pada ustadz-ustadz yang menyampaikan kebenaran, baik secara offline maupun online, maka kita berusaha mengarahkan manusia untuk mengikuti, duduk di majelis mereka. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan hadis atau ayat, atau duduk di majelis mendakwai manusia, tapi kita berusaha seperti pemuda ini, yang mengarahkan manusia men-share pamflet kajian atau brosur-brosur kajian. Semoga saja dengan sebab perbuatan kita, Allah berikan hidayah kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Barang siapa yang mengarahkan, menunjukkan seseorang kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala pula tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab perbuatanmu, dengan sebab seranmu, arahanmu kepada kebaikan, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Harta yang paling berharga pada waktu itu di kalangan bangsa Arab. Kemudian yang dilakukan pemuda ini yang ketiga adalah dia berusaha ikhlas dalam dakwanya. Berusaha ikhlas dalam keimanan dan nasihat yang dia sampaikan kepada kaumnya. Meskipun kaumnya itu tidak menerima, tapi dia berusaha menjadi sebagai penyambung lisan para nabi dan rasul. Maka keikhlasan itu akan membuahkan kebaikan, akan senantiasa dikenang terus-menerus. Meskipun pemuda ini sudah tiada, ribuan tahun yang lalu dia meninggal dunia, akan tetapi perbuatannya, ucapannya dikenang oleh umat-umat setelahnya. Maka wahai kaum muslimin, berusahalah ikut andil dalam dakwah ini. Sekecil apapun yang kita miliki, mungkin itu harta yang bisa kita berikan, atau ide-ide cemerlang, atau keahlian yang kita bisa sumbangkan untuk dakwah yang dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sedikit dan banyaknya, tapi yang dilihat adalah keikhlasan kita. Maka lillahi fahuwa yabqa. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka hal itu akan senantiasa dikenang, akan senantiasa diingat. Maka berusahalah menyumbangkan apa yang kita miliki dari kemampuan-kemampuan dari harta yang kita punya. Kemudian yang dilakukan lagi pemuda ini adalah kesabaran dia dalam berdakwah. Kesabaran dia dalam keimanan. Meskipun yang lain tidak ada yang mengikuti dakwah Rasul, dakwah Nabi. Dia seorang diri di negeri tersebut. Tapi dia tetap berusaha agar yang lain juga sama dengan dia mendapatkan keimanan, mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka seperti inilah kita seharusnya. Kita tetap kokoh di atas keimanan. Karena yang menjadi tujuan utama kita adalah tabligh, menyampaikan dakwah yang mulia ini. Adapun orang itu mau menerima, mau mengamalkan apa yang diserukan, apa yang kita serukan, sampaikan, itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hidayah taufik, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Rasul, dai, ustaz dan yang lainnya hanya bisa memberikan hidayatul bayan wal irsyad. Maka janganlah berputus asa. Meskipun yang ikut hanya 1 atau 2 orang, maka yang terpenting adalah
menyampaikan yang hak tanpa memandang sedikit atau banyaknya yang mengikuti. Karena nanti di padang mahsyar akan dihadirkan nabi-nabi. Ternyata ada di antara nabi tak satu pun pengikutnya. Ada di antara nabi nanti 1 atau 2 orang yang menjadi pengikutnya. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, yang menjadi pengikutnya hanya 80 orang lebih. Berarti dalam setiap 10 tahun dia berdakwah, hanya 1 orang yang mengikutinya. Maka yang menjadi ibrah patokan kebenaran bukan karena banyaknya yang ngikutin atau sedikitnya, tapi karena materi yang kita sampaikan. Kalau itu sesuai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, pemuda ini melakukan sebuah hal yang itu akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat setelahnya. Apa itu? Dia mengarahkan, dia tahu, dia yakin benar bahwa kebenaran itu hanya apa yang ada dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda ini mengarahkan manusia untuk mengikuti seruan Rasul. Dia yakin benar bahwa kebenaran itu ada pada yang disampaikan oleh Rasul. Maka janganlah cari kebenaran selain dari apa yang dibawa oleh Rasul. Karena kebenaran yang mutlak, yang hakiki itu hanya yang disampaikan oleh Rasul. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi mereka yang mau mendapatkan petunjuk adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka yang datang setelah kalian beriman sebagaimana keimanan kalian wahai Rasulullah dan para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya. Jika mereka mengikuti dakwah-dakwah yang menyimpang, maka sejatinya mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita sosok seperti pemuda ini yang dia begitu bersemangatnya dalam menasihati manusia, mengarahkan manusia, meskipun dia tidak memiliki ilmu yang banyak, meskipun dia belum pernah menyelesaikan satu kitab, tapi dia tetap bersemangat. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Karena apa? Karena dia menolong agama Allah dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum, ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, tolonglah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan menjaga kalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku, yaitu agama Islam, agama yang mengarahkan kepada perbaikan hablum minallah dan hablum minannas. Ana ad'u, saya mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak manusia kepada yayasan tertentu, kepada organisasi tertentu, kepada diri saya sendiri, tapi mengajak manusia kepada Allah. Apakah nanti manusia mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin, berusahalah sekeras mungkin untuk ikut andil dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat
yang engkau telah pahami itu adalah ayat Al-Quran, yang engkau telah pahami telah yakini itu adalah hadis Rasulullah. Meskipun orang itu tidak paham apa yang kita sampaikan, atau meskipun kita tidak terlalu paham apa materi yang kita sampaikan tadi, karena rubba muballaghin au aminas sami, boleh jadi nanti orang yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Tapi berusahalah. Semua itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama yang mulia ini dengan kita atau dengan orang lain. Maka kita berusaha juga ikut andil sekecil apapun yang kita miliki, kita sumbangkan, maka itu sangat berarti bagi kita sendiri dan orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.